Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari kepala yang dipenggal sampai ke grup yang sangat eksklusif. Berikut adalah 5 urban legend yang berdasarkan kisah nyata. Bagian kedua, setelah pesan-pesan berikut ini. Dukung Ewing HD untuk terus membuat video seperti malam Jumat dan malam Minggu dengan cara membeli official merchandise Ewing HD di Tokopedia. Sudah cek Ewing HD di Tokopedia belum? Nggak kerasa ya, sudah sekitar 2 tahun gue mempublish urban legend yang berdasarkan kisah nyata. Dan di part pertama nih, gue bercerita mengenai tidur dengan mayat sampai ke wanita misterius berambut panjang berbaju putih. Bagi yang belum tahu, urban legend itu adalah semacam kisah-kisah menyeramkan yang tersebar di suatu budaya tertentu. Nah, beberapa urban legend itu ada yang kelewat menyeramkan, jadi seakan-akan tuh ini beneran gak sih? Atau juga ada urban legend yang tidak menyeramkan tapi menarik. Salah satu contoh urban legend waktu kecil nih, gue pernah mendengar bahwa nggak boleh main sampai maghrib karena nanti bakalan didatangin pemulung yang di dalam karungnya itu anak-anak. Sekarang ini gue udah mengumpulkan urban legend yang berdasarkan kisah nyata. Jadi gue bakal menceritakan versi urban legendnya dan versi nyatanya. Sekarang coba deh matiin lampu kamar lo, masuk ke dalam selimut dan pakai earphone untuk nonton video ini. Ayo lakuin sekarang, oke? Nggak, lo belum. Sekarang coba, ayo sekarang. Nggak, sekarang pokoknya. Ayo, pokoknya harus lo lakuin sekarang. Sip. Kalau udah siap, langsung aja cek cuplikan berikut ini. Kelima, lift decapitation. Versi urban legendnya tuh gue pernah dengar ada namanya Mr. Gepeng, yaitu seseorang yang kejepit di elevator, entah itu si security-nya atau si teknisinya. Jadi ceritanya dia masuk ke dalam lift, tahu-tahu liftnya error, tahu-tahu entah dia kejepit begini, ya, gue nggak tahu apakah begini atau begini, nggak tahu lah, pokoknya dia kejepit dan akhirnya dinamain Mr. Gepeng. Versi kisah nyatanya, pada tahun 2003, Dr. Hitoshi Nikaido, 35 tahun, adalah seorang residen surgeon di Christus Saint Joseph Hospital di Houston. Tepat pada tanggal 16 Agustus, Nikaido berjalan cepat menuju lift yang di dalamnya terdapat teman kerjanya yang juga dokter bernama Steinau. Secara refleks, Steinau menekan tombol open agar pintu lift yang hampir tertutup terbuka kembali. Ketika celah pintu hampir tertutup, Dr. Hitoshi Nikaido berusaha masuk, tapi pintu lift tidak melebar, menjepit dan menahan tubuhnya. Liftnya pun naik dan membuat Dr. Hitoshi Nikaido tercekik sampai akhirnya badannya tertinggal di lantai bawah, tapi kepalanya ikut di dalam lift ke lantai atas. Keempat, Maggot Brain. Versi urban legendnya lo bisa dapat nih di Facebook, biasanya pernah heboh ya. Jadi ketika itu ada seorang kakek yang dioperasi otaknya dan di dalam otaknya itu terdapat banyak belatung dan didiagnosis bahwa si kakek ini hobi makan sushi. Dan akhirnya orang-orang tuh kayak agak-agak parno gitu deh makan sushi karena di dalam sushi itu terdapat semacam telur-telur atau bibit-bibit belatung. Versi kisah nyatanya, Rochelle Harris, seorang wanita yang berumur 27 tahun yang baru saja pulang liburan dari Peru, mengalami sakit kepala di salah satu sisi kepalanya. Mendengar suara garukan yang dia tidak ketahui sumbernya, dan setiap pagi ketika bangun tidur dia menemukan cairan dari kupingnya. Setelah dilakukan banyak pemeriksaan, para dokter akhirnya mendiagnosa bahwa di dalam kepalanya Rochelle terdapat 2-8 belatung yang hidup di dalam kepalanya. Hal ini bisa terjadi karena pada saat Rochelle liburan ke Peru, dia ingat bahwa dia berjalan ke area yang penuh dengan lalat dan ada lalat yang menyerang telinganya. Rochelle mengira bahwa ketika dia mengusir lalat dari telinganya, lalatnya kabur aja gitu. Ternyata lalat itu sempat menaruh beberapa telur di dalam telinga Rochelle dan telur tersebut tumbuh besar menjadi belatung yang menggerogoti kuping dan juga bagian dalam kepalanya. Ketiga, human meat. Banyak ya versi urban legendnya. Jadi ketika lo tuh datang ke semacam restoran steakhouse gitu ya, lo makan steak yang enak dan harganya murah. Di situ juga ada hidangan kayak meatballs,
terus kayak sirloin, tenderloin, yang begitu-begitulah yang harganya murah. Dan dikabarkan bahwa kenapa bisa murah? Karena daging yang digunakan adalah daging manusia. Salah satu versi kisah nyatanya adalah Dawn Finch, seorang chef berumur 49 tahun, membunuh istrinya, dan sampai saat ini mayat istrinya tidak bisa ditemukan. Menurut rekaman kesaksian Dawn Finch kepada pengadilan, dia merebus istrinya di dalam panci raksasa selama 4 hari. Body after she was dead, what'd you do with it after that? I boiled the water. And what size of a vat? It was big. Like that. So you 50 gallon or Bigger. 55 gallons? Heavy to be a carry. You put her body in there? Her whole body fit in The there? body's in there. And then what'd you do with that? I manipulated so the face was facing down. And I took some things that are like weights that we use. And I put them on the top of the body. And I just slowly cooked it. And I ended up cooking it for 4 days. You cooked Don's body for 4 days? Before it was done. So then what'd you do with it then? Kedua, The Alice Killing, versi urban legendnya ya, bahkan ini ada semacam versi komiknya ya. The Alice Killing ini adalah seorang pembunuh yang setiap kali dia membunuh, dia menaruh kartu di dekat korbannya. Dan ini cerita ini tuh populer banget di Jepang, dan bahkan ini kayaknya nih terinfluence juga terhadap kisah Joker ya dari Batman, karena Joker waktu itu pernah setiap kali dia melakukan kejahatan dia menaruh kartunya kartu Joker. Versi kisah nyatanya adalah terdapat seorang pembunuh bernama Alfredo Galan Sotilo yang berumur 38 tahun dan berkebangsaan Spanyol. Pada tahun 2003, Galan menembak seseorang berumur 50 tahun bernama Juan Francisco Ledesma di kepalanya di depan anaknya yang masih berumur 2 tahun. Pada Februari, dia juga membunuh airport cleaner bernama Juan Carlos Martin Estacio, dan di dekat mayatnya terdapat Ace of Cups. Pada saat percobaan pembunuhan lainnya, Alfredo Galan Sotilo menaruh kartu di setiap sesi pembunuhannya. Pertama, Pinprint Attack. Versi urban legendnya ini simple dan sempat heboh ya di tahun 2000-an, di tahun berapa ya? Gue lupa. Pokoknya waktu gue SMA, lo bakalan mendengar bahwa hati-hati kalau nonton di bioskop, karena nanti di bioskop itu lo bakalan kayak dicubit, entah itu tangan atau tubuh lo gitu, di punggung atau di mana, lo bakalan merasa kayak dicubit. Nggak lama setelah lo merasakan cubitan di tubuh lo, nanti ada orang yang ngelemparin lo kertas, dan kalau lo buka kertasnya, tulisannya adalah selamat bergabung di klub HIV/AIDS. Jadi pinprick attack itu bagaikan semacam modus operasi menyebarkan virus HIV/AIDS melalui jarum yang sudah terinfeksi HIV. Versi kisah nyatanya, Geoffrey Pierce, dia adalah seorang petugas yang bekerja di penjara Long Bay Jail di Sydney. Pada tahun 1990, dia diserang oleh salah satu napi yang juga pengidap HIV menggunakan jarum suntik yang isinya penuh dengan darah yang terinfeksi HIV miliknya. Geoffrey Pierce pun dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, tapi sayangnya meninggal beberapa bulan karena penyakit AIDS yang tertular. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Jadi gimana nih dongeng sebelum tidur lo? Gue sengaja nih upload video ini jam 10 karena gue pengen video ini tuh menjadi teman, menjadi dongeng sebelum tidur. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Wing HD untuk mendapatkan update terbaru video malam Jumat, malam Minggu, atau gameplay horror lainnya langsung dari smartphone lo, gratis, dan follow juga berbagai macam sosial media gue lainnya. Linknya ada di deskripsi, oke? Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.